dalam firman Tuhan selalu ada janji, dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman-Nya memberikan ketenangan, firman-Nya memberikan damai sejahtera di kehidupan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia untuk memelihara kehidupan umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong setiap masalah, setiap kesulitan umat-Mu yang percaya. Kami mau dengar-dengaran akan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, baik yang melalui online. Tuhan menolong setiap kehidupan umat. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita beribadah karena satu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Apa itu? Peristiwa sejarah bahwa Yesus yang disalibkan itu, yang telah mati, dikuburkan, turun ke dalam jurang maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati dan ia hidup. Ia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. 40 hari pasca kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Dan hari ini kita memperingatinya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus naik ke surga. Mustahil bahwa Yesus itu naik ke surga. Tapi catatan sejarah sepanjang kehidupan umat manusia sampai hari ini, bahwa tidak ada yang bisa membantah bahwa pada zaman itu Yesus adalah tokoh terbesar yang pernah ada dalam kehidupan umat manusia. Dan dicatat dalam Alkitab sampai hari ini disetujui oleh umat manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat sama-sama apa itu kenaikan. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga itu supaya Allah selalu ada dalam setiap kehidupan umatnya. Karena tema kita masih berkat Allah selalu ada bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan orang-orang yang belum percaya pun masih ditunggu responnya oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu memberi kesempatan dan keberuntungan bagi orang yang percaya bahwa berkat Allah itu selalu ada. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 50 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kemana Yesus membawa orang-orang itu? Kemana Yesus membawa para murid-muridnya? Yaitu ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Makanya ketika Yesus naik ke surga, itu berkat Allah selalu ada bagi kita, saudara dan saya. Amin. Ketika Yesus naik ke surga, berkat Allah selalu ada untuk saudara dan saya. Amin. Nah, berkat Allah apa? Diberikan oleh Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali di sini, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati
pasal yang ke-24 ini pasal yang terakhir yang menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus di muka bumi. Bahwa Yesus sebelum naik ke surga, ia mengangkat tangannya dan memberkati orang-orang yang sedang mengiringnya. Ia mengangkat tangannya dan memberkati. Makanya, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa berkat Allah itu selalu ada ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kenaikan Yesus Kristus ke surga tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, tatkala ia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Kita baca bersama-sama ayat ke-11, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu berlaku sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan dalam Alkitab ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca pada bagian ayat yang ke-11, ya, ada banyak orang juga mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun. Kalau Yesus datang kembali di Bukit Zaitun, artinya apa? Hanya orang-orang yang ada di Bukit Zaitun saja yang akan melihatnya. Tapi seperti ayat ini katakan, ayat ke-11, bahwa dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat
langit. Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Bukan akan datang kembali di Bukit Zaitun, ya. Orang-orang, ya, zaman dahulu pernah mempercayai bahwa Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya kan? Cara yang sama bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali, apa maknanya dalam kehidupan kita? Yaitu Ia akan datang untuk menjemput orang-orang kudusnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, hari ini kita memperingatinya bahwa satu-satunya yang dikenang oleh orang-orang Kristen adalah bahwa Ia naik ke surga dan Ia akan turun kembali. Ia akan datang kembali. Saudara pernah ingat ketika zaman lagu kenangan bahwa ada yang pergi ke Jakarta tapi tidak akan lama, ya. Ada yang mau pergi ke Jakarta tapi dia akan balik kembali. Artinya ia pergi takkan lama, ya, hanya sekejap saja. Ya. Dia akan balik kembali, akan pulang lagi. Nah, Yesus yang naik ke surga, dia akan turun kembali. Ia naik, dia juga ia yang akan turun kembali. Nah, itu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa makna daripada Tuhan Yesus naik ke surga? Tujuan Yesus naik ke surga adalah yang pertama, untuk menggenapi nubuatan dalam kitab suci. Jadi kenaikan Yesus ke surga sudah dinubuatkan jauh-jauh lama, ya, di dalam kitab suci. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa Ia juga akan naik ke surga. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat. Dan yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus dan menyatakan penyertaannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu persatu, ya. Tuhan Yesus naik ke surga punya tujuan. Ya. Tujuan yang pertama kita akan melihat, ya, untuk menggenapi nubuatan dalam kitab suci. Nubuatan dalam kitab suci itu banyak, Bapak Ibu, tentang Tuhan Yesus. Ya, dimulai dari kitab Kejadian bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan siapa? Kepala ular. Dimulai daripada Kejadian, kitab Kejadian. Tapi untuk hari ini, tujuan Tuhan Yesus menggenapi nubuatan dalam kitab suci itu mengatakan bahwa Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga. Ya, Yesus yang turun dari surga, ia kembali ke surga. Ya. Siapakah tokoh yang tercatat dalam Alkitab yang pernah turun dari surga dan ia akan kembali ke surga? Yaitu yang disebut dengan satu nama, Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berasal dari surga, kembali ke surga. Kita akan melihat, saudaraku, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke berapa? Ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini salah satu gelar
yang dikenakan untuk Tuhan Yesus bahwa ia disebut anak manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akan mengoreksi kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen di seluruh dunia, bahkan kesaksian-kesaksian pendeta yang pernah mengaku bersaksi bahwa ia naik ke surga. Ya, itu artinya apa? Dia telah berbohong kepada seisi dunia. Jadi ada orang-orang tertentu yang berpunya kesaksian bahwa ia jalan-jalan ke neraka, ia telah naik ke surga, bahkan turun naik, ya kan? Nah, sekarang dia nggak naik, turun terus. Karena apa? Karena sudah tiada sekarang orang ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen dikelabui oleh kesaksian-kesaksian. Ada seorang anak kecil yang dibawa jalan-jalan ke surga. Ada kesaksian anak kecil atau seorang wanita yang diajak jalan-jalan ke neraka. Itu semuanya tidak sesuai dengan fakta apa yang dikatakan Alkitab. Jadi ada banyak orang itu mempercayai hal-hal yang tidak disetujui oleh Alkitab, yang kontradiktif dengan Alkitab. Ada banyak buku dicetak, ya, kesaksian-kesaksian bahwa ada banyak orang telah diajak jalan-jalan ke surga, ada banyak orang diajak jalan-jalan ke neraka. Nah, ketika di neraka ia bisa melihat ini, bisa melihat itu, penghukuman. Padahal itu sudah ada di cerita, ya, cerita yang ada di kisah-kisah yang lain, saudaraku. Ya, nggak usah ada kesaksian pergi ke neraka nanti hukumannya. Kalau yang suka berbohong mulutnya dibakar, ya kan, dimasukkan besi panas. Nah, itu sesungguhnya sudah ada cerita-cerita dongeng yang ada seperti itu. Tapi kenapa dijadikan kesaksian oleh orang dan bukunya itu dijual dan laris? Sudah yang dikasih Tuhan, masih percayakah kita akan hal ini? Tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang mau Yesus katakan dalam tujuannya ia naik ke surga untuk menggenapi nubuatan dalam kitab suci bahwa Yesus berasal dari surga kembali ke surga. Tapi ingat, ketika ia kembali surga, ia akan datang kembali. Pada waktu itu murid-murid mengalami goncangan iman karena ditinggalkan oleh gurunya, ya, karena merasa tidak ada yang mendampingi, tidak ada pemimpin, mereka goncang imannya. Siapa lagi yang akan menolong mereka, mendampingi mereka? Mereka kehilangan arah, kembali ke kehidupan lamanya. Tapi di situ ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka kembali berapi-api. Dan kemudian sebelum Yesus naik ke surga, dia memiliki satu pesan penting, bahwa ia masih menyertai kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat, ya, untuk menyediakan tempat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyediakan tempat ini memiliki makna bahwa tempat yang Yesus maksud adalah tempat yang pasti dan permanen, tempat yang sangat luas, bukan tempat yang sempit. Ya, tujuan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Yesus membuka jalan, atau Yesus membuka jalan, atau Yesus itu perintis untuk bisa masuk ke surga. Jadi maksud daripada untuk apa
tujuan Yesus naik ke surga adalah yang kedua untuk menyediakan tempat, bahwa Yesus itu pembuka jalan ke surga, bahwa Dia adalah penguasa surga yang membukakan jalan, yang membukakan pintu. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa sampai surga itu dirintis, dibuka oleh seorang tokoh yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini yang sering dipertanyakan oleh banyak orang yang tidak memahami apa isi Alkitab, bagaimana cara mengerti urut-urutannya apa yang dikatakan Alkitab dari awal sampai akhir tentang siapakah Yesus itu. Nah, saudaraku, ayat 1 ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu masih ingat bahwa aku dan Bapa dan aku adalah satu. Terus apa makna daripada percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku? Itu namanya equivalent. Equivalent itu dalam bahasa matematika, dalam kode matematika itu sama dengan, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Kalau mau percaya kepada Allah, cukup percaya kepada Yesus, karena Bapa dan aku adalah satu. Nah, ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi surga itu tempat yang luas, ya. Surga itu tempat yang permanen, bukan tempat yang sempit hanya untuk sekelompok orang, segelintir orang. Coba kalau dijumlah dalam suatu kepercayaan tertentu dalam dunia ini, jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan seluruh isi dunia ini yang masing-masing punya kepercayaan tentang Tuhannya. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya sangatlah luas dan memenuhi kuota untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja, ya. Bukan hanya untuk orang yang ada di sini saja, tapi untuk orang-orang yang ada di luar sana. Karena tempat itu luas. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Ia menyediakan tempat untuk kita. Artinya ia sedang bekerja sampai hari ini, memimpin proyek, ya kan? Kalau orang yang sedang menyediakan tempat itu dikatakan pemimpin proyeknya. Bahkan dia yang membiayai proyek itu, sehingga proyek itu akan menjadi satu kenyataan kelak ketika sudah jadi, semuanya bangunan sudah ready, tempat sudah siap, tinggal penyerahan kunci. Itu artinya perumahan itu sudah siap dihuni. Nah, saudaraku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat. Saudaraku tidak perlu khawatir. Seperti ayat yang pertama, jangan gelisah dan khawatir, ya. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami kegelisahan dan kekhawatiran karena ada banyak masalah dalam kehidupan ini. Setiap orang
punya masalah. Setuju? Setiap orang pasti punya masalah. Bahkan anak yang kecil pun dia punya masalah. Anak remaja pun dia punya masalah. Anak dewasa pun, dewasa sebut anak, yang dewasa pun juga punya masalah. Yang tua pun juga punya masalah. Sehingga mengakibatkan ada banyak orang mengalami kegelisahan dan kekhawatiran. Tapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga kepada aku. Percayalah kepadaku. Itu maksudnya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kamu di tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Jadi saudaraku, kan kita masih punya pengharapan bahwa suatu ketika kelak kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan menjemput kita semua. Ya, apakah kita punya keinginan untuk pulang bersama dengan Yesus? Karena rumah kita bukan di dunia ini. Rumah yang asli kita sebagai warga kerajaan Allah adalah di surga. Jadi kita menunggu penjemputan yang akan dilakukan Yesus ketika Ia datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kemana? Ke tempat Tuhan itu berada. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah indahnya romantismenya antara Tuhan Sang Pencipta dengan makhluk ciptaannya, umat manusia yang diciptakannya. Itu dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Seperti halnya seorang yang sedang kasmaran, di mana kamu ada, di situ aku ada. Kalau melihat ada Hizkia, di situ ada Nathan misalnya, ya kan? Di mana melihat Pak Stephen, di situ ada Bu Titi, ya kan? Di mana melihat Mas Rian, di situ ada Mbak Aya. Itu artinya suatu keadaan, kondisi, situasi yang menyenangkan selalu dilakukan. Ada satu chemistry, ada satu server yang sedang connect antara dua belah pihak, saudaraku. Nah, di sini Tuhan itu mau kita itu satu server dengan Dia. Di mana aku berada, kamu pun berada. Kira-kira kalau kita ada di tempatnya Tuhan Yesus, kira-kira enak gak ya? Kira-kira enak ya? Kalau saya mau pertanyakan, ya, Pak Stephen, kalau Bu Titik mengajak kemana saja kira-kira selalu menyenangkan, atau sebaliknya Bu Titik kalau Pak Stephen selalu mengajak itu kira-kira selalu mengenakan enggak? Ya? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Pasangan suami istri yang katanya, yang konon ketika dalam satu pernikahan dimulai, ia berjanji bahwa akan sehidup semati, ya, akan bersama-sama pada waktu saat suka maupun duka, pada waktu senang maupun susah, ya. Tapi faktanya tidak selalu mengenakan. Ya, buktinya aja saya dengan pasangan saya tidak selalu mau ketika diajak. Ya, baik saya kalau diajak tidak selalu mau, baik dia ketika saya ajak juga tidak selalu mau. Artinya ada kalanya masing-masing jalan sendiri. Tapi kalau kita melihat fakta dari ayat ini, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya
kira-kira kalau bersama-sama setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam bersama-sama dengan Yesus dalam satu area, kira-kira itu menyenangkan gak sih? Kira-kira kita sudah siap belum untuk satu area, ya, satu atmosfer dengan Tuhan, ya kan? Kalau kita dengan pasangan aja, ya, dengan orang tua aja, kadang-kadang orang tua mau ngajak anaknya kemana ya, mau ngajak anaknya makan bersama pun anaknya tidak selalu mau. Mending ia makan sendiri, mending ia jalan sendiri, ya kan? Tidak selalu mau bersama-sama. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menjemput kita, membawa kita ke tempatnya, dan kita akan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira saudara betah? Kira-kira saudara betah? Kalau betah kenapa? Kalau tidak betah kenapa? Ya. Padahal setiap orang kalau ditanya, maukah engkau masuk surga? Jawabnya adalah mau. Tapi pertanyaan saya hari ini, kira-kira saudara betah enggak ada di surga? Betah. Betahnya kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sumber. Karena di rumah, ya, ada alasan lagi kenapa betah. Satu sisi betah di surga karena ada Tuhan Yesus sebagai sumbernya. Yang kedua, karena pulang ke rumah aslinya. Ada lagi alasan lain kenapa kita betah? Kita apakah ya kita? Ya. Siapa yang punya niat bahwa satu-satunya niat kita hidup di dunia ini hanya untuk menuju perjalanan ke surga? Halo? Siapakah kita yang niat satu-satunya bahwa kita semua akan punya satu tujuan, bahwa kita sedang menuju satu tempat yang bernama surga? Semuanya ingin masuk surga? Amin. Kalau ditanya kapan berangkatnya? Kapan berangkatnya? Terserah Tuhan. Nah, kalau terserah Tuhan, kalau ada satu pertanyaan, bagaimana kalau hari ini kita berangkat? Terserah lagi kepada Tuhan. Iya. Semua terserah Tuhan. Semua terserah padamu. Iya. Padamu siapa? Tuhan. Nanti Mas Diki komplain, kecewa. Tuhan kok jangan sekarang kau datangnya. Iya kan? Tuhan, aku belum puas loh di dunia ini. Maksudnya puas apa? Puas nakalnya. Karena kalau sudah satu area dengan Tuhan, mau tidak mau kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu tidak ada dosa. Sementara kalau di dunia masih bisa berbuat dosa. Kira-kira kita betah nggak hidup kudus? Belum tahu karena belum pernah ya. Ya, makanya Bapak Ibu dan Saudaraku, untuk bisa betah itu dimulai dari latihan, ya kan? Nanti di surga ngapain aja sih? Gitu. Salah satunya adalah wiridan.
kudus, 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 kudus kan. Seperti catatan dalam kitab Wahyu yang kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Nah, saudaraku, sepanjang waktu jika sudah hatinya meluap dengan pujian penyembahan kepada Allah yang hanya bisa dikatakan hanya kudus, kuduslah Tuhan, tidak lelah, tidak lapar, tidak haus, ya. Makanya hari ini diperlukan representatif tiruan duplikatnya bagaimana orang-orang yang percaya yang menyembah Tuhan itu belajar mulai dari sekarang. Ya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Gak ada yang sempat ngobrol di situ, sudah yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa? Fokus mereka ketika ada di surga, fokusnya adalah Tuhan. Gak ada yang ngobrol. Nanti kita jalan-jalan kemana ya? Gak ada yang seperti itu. Ya, kalau masih di muka bumi di dunia ini, di Purwokerto ini, ketika ibadah masih bisa. Nanti kita kemana ya setelah ibadah ini ya? Oh, enaknya ke sini. Oh, kita akan coba nih ke spot yang ini nih, ke view yang ini nih, ke tempat yang ini nih, ke rumah makan yang ini nih. Masih ada keinginan untuk hal-hal yang lain. Tapi ketika ada di surga, di mana kamu ajak aku berada, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di situ bersama-sama dengan Tuhan, tidak sempat meninggalkan. Kira-kira masih betah? Kira-kira bisa bayangkan? Aduh, di sana cuma sama Tuhan Yesus saja, gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang punya kerinduan, keinginan, punya niat hati, punya harapan untuk bisa masuk surga. Tapi yang menjadi pertanyaan, kira-kira betah enggak di surga nanti? Masih punya keinginan yang lain enggak? Padahal nanti di surga masih ketemu loh Mbak Ayah dengan Mas Ian. Kalau di surga nanti masih ketemu loh. Gak akan pernah lupa loh. Iya, gak akan pernah lupa bahwa orang-orang kudusnya seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus dikenali oleh para murid-muridnya loh. Cuma bedanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi akan ada reuni, bahkan akan tinggal bersama-sama bersama dengan Sang Empunya surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan dibawa kembali ke surga bersama dengan pasangan kita, jika pasangan itu seiman. Ya, seiman. Jadi saudaraku, jangan heran nanti masih bisa gak bertengkar dengan pasangannya di surga. Udah gak bisa lagi, fokusnya udah beda. Masih bisa gak benci dengan tetangganya? Oh iya, benci. Satu gereja ini apakah iya semuanya suka? Apakah iya satu gereja ini berkata bahwa aku menerimamu apa adanya? Dalam satu komunitas yang ada gereja, apakah iya bahwa menerima satu dengan yang lain itu apa adanya? Apakah ia tidak ada ganjalan? Ya, padahal menurut syarat masuk surga itu apa? Barang siapa yang mengampuni saudaranya, ia akan diampuni. Hukumnya begitu. Ya. Jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita pun diampuni oleh Bapa yang di surga. Nah, itu syarat ganjalan-ganjalan. Apakah kita nanti bisa dibawa kembali, atau apakah nanti ada satu
momen rekonsili ulang, ya, atau pada satu ketika Yesus datang, supaya kan kamu tidak bisa mengampuni saudaramu, kan kamu tidak bisa mengampuni tetanggamu, kan kamu tidak bisa mengampuni temanmu. Sebentar Tuhan, saya tak minal aidin dulu. Kira-kira bisa nggak waktu detik-detik terakhir kita meminta satu kesempatan, Tuhan sebentar, aku mau rekonsiliasi dulu, aku mau meminta maaf dulu, bisa nggak? Sudah terlambat, saudaraku yang dikasih, sudah ditutup itu timingnya. Jadi tidak ada kesempatan lagi di situ rekonsiliasi. Karena apa? Di situ semuanya diperhadapkan dengan sebuah meja hijau yang sangat besar, di mana di situ duduklah hakim yang adil. Untuk apa? Mengadili semua dan disaksikan oleh orang-orang kudusnya yang masing-masing akan memiliki satu posisi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus, nah ini yang repotnya Thomas lagi, ya. Thomas, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, Thomas? Kira-kira Thomas ini orang yang cerdas atau orang yang ngeyelan? Seringkali Thomas dikenal dengan orang ngeyelan, gak percayaan. Padahal Thomas ini orang yang cerdas. Kenapa? Dia tidak bisa percaya kalau tidak melihat fakta. Orang yang ngeyelan itu cenderung cerdas. Ya, tapi Thomas seringkali dikasih label jelek, dikasih stigma jelek. Karena apa? Thomas ini gak percayaan sih. Padahal Tuhan Yesus pada waktu itu ketika Thomas ngomong kayak gitu, dia gak marah. Thomas, sekarang cucukkanlah tanganmu ke lambungku dan rabalah tanganku. Tuhan Yesus gak marah. Kenapa? Masih diterima, masuk akal bahwa Thomas bisa percaya kalau melihat faktanya. Di sini juga Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, akhirnya di sini Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini punya maksud, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya di sini disebut Yesuslah perintis jalan, Yesuslah pembuka jalan, Yesuslah yang akan memiliki kunci akses untuk bisa ada di surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapakah kita? Siapakah kita? Masih ingat Yeliana supporter sepak bola? Siapakah kita? Kembali ya? Kita siapa? Oh, siapa? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika mereka supporter pemain sepak bola itu begitu antusias semangatnya, ya, untuk mendukung, ya, idola-idola mereka, dan kita hari ini sudah tahu nih siapakah Yesus itu. Yesus dikatakan akulah jalan karena dialah memang jalan satu-satunya. Akulah pembuka jalan itu. Ya, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini cuma melalui satu pintu. Ingat kasus Kanjuruhan, cuma satu pintu yang diberlakukan. Ya, ketika terjadi sesuatu yang di luar dugaan, pintu satu-satunya untuk bisa keluar masuk itu yang berfungsi. Kalau tidak bisa melalui pintu itu, apa yang terjadi pada kasus itu? Adalah kematian. Sama halnya di sini. Ya, kalau tidak
satu-satunya, maka kita tidak akan bisa masuk ke sana. Bahkan dia adalah penguasa surga. Kita membaca Matius pasal 28 ayat Matius 28. Oh, itu salah. Sekian koreksi. Ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Siapakah Yesus Kristus itu? Menurut saudara, siapakah Yesus Kristus itu? Kita baca hal ini. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah penguasa surga dan bumi? Yesus. Artinya apa? Dialah sang pencipta, dialah sang khalik, dialah sang penguasa. Karena dikatakan ia yang berkuasa di surga dan di bumi. Apalagi cuma kehidupan kita, ya, sangatlah kecil untuk mengaturnya bagi Tuhan. Wong dunia aja diatur oleh Tuhan, apalagi cuma langkah-langkah kita, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menggenapi nubuatan dalam kitab suci, untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, dan untuk mencurahkan Roh Kudus dan menyatakan penyertanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan, selama 1 minggu, jika saudara punya niat untuk berdoa di gereja, kita buka, ya, doa malam tentunya, bukan doa siang hari, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mencurahkan Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen mengklaim bahwa dirinya itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, di satu sisi kalangan Pentakosta bahwa salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dengan bahasa roh, bahasa lidah, ya. Tapi di sisi lain di kalangan orang-orang Protestan bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dilihat dari buahnya, ya. Saudaraku, yang benar yang mana? Kalau yang benar, yang satu, ya, sebenarnya kalau KBS menganut Pentakosta bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu salah satu tandanya adalah ada tanda bahasa lidah. Tapi tidak semua orang KBS itu berbahasa lidah. Betul? Kalaupun ada, dipaksakan karena tiru-tiru. Terus yang tidak berbahasa lidah, apakah dia tidak dipenuhi Roh Kudus? Nah, sementara di kalangan Protestan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dilihat dari buahnya, karakternya. Nah, pohon bisa dilihat itu dari buahnya. Lah kalau dilihat buahnya nggak ada buah, berarti nggak dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang benar yang mana? Ya. Oh, yang benar saya, kan gitu kan? Yang benar saya, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dua-duanya sebenarnya tercatat dalam Alkitab. Dua-duanya tidak membunuh salah satu pendapat. Dua-duanya tercatat dalam Alkitab bahwa pada waktu itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, dipenuhi dengan tanda-tanda bahasa lidah. Di sisi yang lain, Alkitab juga mencatat bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia akan menghasilkan buah roh dalam Galatia. Dilihat dari buahnya, buah
saudaraku yang dikasih Tuhan, dua-duanya benar, harusnya saling bersinergi. Ya, alangkah baiknya dilihat dari buahnya, dilihat dari rohaninya, ya kan? Nah, kembali pertanyaannya, apakah kita lebih betah di surga? Ya, apakah kita nanti betah di surga? Banyak orang menginginkan, bahkan ada yang egois, bahwa sudah mengklaim memberikan kapling ini, surga ini milikku. Ya kan? Orang lain tidak boleh masuk. Nah, kalau orang yang ada di surga itu cuma jumlahnya sedikit, kan gelondang. Tahu gelondang? Gelondang. Tempatnya terlalu luas, ya, orang-orangnya terlalu sedikit, gelondang. Akhirnya kesepian. Ya kan? Mana itu temanku yang dulu rajin ke gereja itu? Mana itu? Ada nyariin adiknya, ya kan? Nyariin kakaknya, nyariin mbaknya. Kok mbakku nggak ada di sini ya? Gitu kan? Nah, jadi punya kesempatan selagi kita masih hidup. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Apakah kita bisa menerima? Ada orang menolak. Aku sudah dipenuhi. Padahal Alkitab mengatakan dia di Yerusalem, kata Yesus untuk para muridnya pada waktu itu. Bagaimana untuk para muridnya zaman ini, saudara yang dikasih Tuhan? Nah, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Artinya, jika kita hidup kita di hadapan Allah, dikatakan kita berkenan, kita dikatakan bisa menikmati hadirat Allah, ya. Tandanya di sini, fungsi Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Dan kalau ia datang, Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hati nuraninya hidup, bergoyang-goyang, ya. Kalau aku melakukan ini dosa enggak? Kalau aku melakukan ini dosa enggak? Jadi hati nuraninya itu hidup. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hati nuraninya hidup untuk selalu mengingatkan kita bahwa oh, jangan masuk ke situ, itu udah area gelap, area abu-abu, menginsafkan akan dosa. Terus menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Apakah yang kulakukan ini benar atau tidak? Jadi fungsi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya yang katanya dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melakukan yang benar atau tidak. Yang ketiga adalah menginsafkan akan penghakiman. Kita semua akan dihakimi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita terlalu ngotot menghakimi orang lain, ingatlah bahwa kita pada akhirnya akan dihakimi. Ya, jadi saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita akan selalu diinsafkan, diingatkan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan akhirnya konsisten jadi saksi Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Konsisten menceritakan tentang Tuhan. Injil Kerajaan Allah ketika tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, dikatakan apa yang diceritakan oleh Yesus itu semua tentang kerajaan Allah. Semua tentang kerajaan Allah. Ajaran Yesus semua tentang kerajaan Allah. Tidak tujuannya untuk apa? Yang lain-lain. Makanya di situ apakah kita betah ada dalam kerajaan Allah? Ya, konsisten jadi saksi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Dan menyatakan penyertaannya, berkat Allah selalu ada bagi orang yang percaya bahwa Yesus hari ini ada di surga. Ya, berkat Allah
selalu ada bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus hari ini ada di surga dan Ia menyatakan penyertanya melalui kuasa Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, sampai pada kesudahan waktu. Aku akan selalu bersama-sama dengan kamu. Aku senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Jadi berkat Allah bagi orang yang percaya kepada Yesus yang sudah naik ke surga, yang pertama adalah bahwa ada penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan. Satu. Yang kedua, bahwa penyertaan yang kedua adalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi maksud Tuhan saudara itu mengalami hal yang baik-baik saja. Tetapi kenapa terjadi hal yang tidak baik-baik? Hari ini kita punya landasan untuk punya pengharapan bahwa Yesus menyertai saudara sampai Ia datang yang kedua kali. Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan saudara, ya, untuk mendatangkan kebaikan supaya kita ingat kembali kepada Tuhan. Dan Yesus itu juga berjanji Ia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Amin. Hari ini kita merasa khawatir, kita tidak punya apa-apa, ya, kita tidak punya penghasilan, kita tidak punya pendapatan, ya, hari ini kita minus, ya, kita mengalami kekhawatiran. Tapi hari ini kita mendengar kabar bahwa Yesus itu punya kesanggupan memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan bisa tolong kita melalui caranya yang ajaib, melalui siapa saja, ya. Tuhan bisa tolong saudara melalui siapa saja yang Tuhan gerakkan untuk mendatangi kehidupan saudara. Jadi Tuhan memberkati saudara dan saya, mencukupi saudara dan saya melalui orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk mendatangi hidup saudara. Ya. Kalau Filipi pasal yang keempat ayat 19, bahwa aku tahu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kerelaan, menurut kekayaannya. Jadi di mana kita melihat bahwa Yesus itu Allah yang sanggup, Allah yang sanggup mencukupi, Jehovah Jireh. Kalau mendengar kata Jehovah Jireh, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya selalu mengingat sepanjang kehidupan sampai detik ini, bagaimana Tuhan menolong kehidupan kami hari lepas hari. Jehovah Jireh, Allah yang sanggup, Yesus yang sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang ajaib. Bagaimana kita bisa memulai? Tuhan, aku percaya Engkau berkuasa, berdaulat atas hidupku. Ini satu-satunya yang penting. Satu-satunya yang penting dalam kehidupan kita adalah kita mempercayai penyertaan Tuhan. Amin. Pemain musik dan band singer silakan maju ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan bahwa kenaikan Yesus ke surga yang pertama punya tujuan untuk menggenapi nubuatan dalam kitab suci, yang kedua untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya, dan yang ketiga Yesus memerintahkan Roh Kudus untuk mendampingi saudara dan saya supaya kita semakin hari semakin kuat untuk mempercayai Tuhan. Amin. Silakan saudara untuk merenungkan saat itu barang 1 menit. Katakan dalam hatimu, apa yang bisa kau katakan kepada Tuhan hari ini? Jika suatu ketika kita satu area dengan Tuhan,
ketika suatu saat saudara mempercayai seperti yang Yesus katakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masihkah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Sehingga lagu ini mengatakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Di mana Bapa berada, di situ aku berada. Dan lagu itu mengatakan, ku kan tenang bersama Bapa. Sekali lagi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jika Bapa dan Yesus adalah satu, cukup percaya kepada Yesus, kita bisa tenang menghadapi segala setiap masalah yang ada. Sekali lagi pujian ini kita nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipercaya hari ini Engkau sedang berkata-kata secara pribadi buat setiap umat Tuhan, bahwa di dalam Dia ada ketenangan, bahwa Dia, Yesus, sudah memerintahkan mengirim Roh Kudus untuk memberi penguatan, kekuatan, penghiburan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk dimampukan hidup taat dengan Tuhan, untuk hidup taat dengan Tuhan, untuk hidup taat dengan Tuhan, dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ada banyak orang dicelikan matanya, dicelikan mata hatinya untuk bisa mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kenaikan ke surga memberikan garansi
kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan yang barusan kita dengar, bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita tempat yang terbaik, dan Tuhan menjanjikannya itu adalah setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan kepada petugas kolektan untuk maju ke depan, dan setiap kita, mari kita membawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya minta Shalom berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kita ketemu dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami semua sudah kita dalam firman Tuhan, dan kami semua ingin memberikan persembahan. Kau semua memberkati tangan kita untuk persembahan itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, Bapak Ibu dan Saudara yang punya kesungguhan untuk datang berdoa di gereja di sepanjang malam, sepanjang minggu ke depan, kita akan membuka pintu untuk saudara-saudara yang mau berdoa di gereja di malam-malam berikut sampai hari Minggu ke depan. Kalau nanti malam ada doa sehati, karena kemarin malam ditiadakan, digantikan untuk malam ini. Demikian tambahan pengumuman. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama untuk dapat merenungkan kembali apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang naik ke surga dan akan datang kembali menjemput orang-orang kudus-Mu untuk berada satu area dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi bagian orang-orang kudus-Mu itu. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk semakin hari semakin mempercayai bahwa tangan Tuhan berdaulat atas hidup umat-Nya di tempat ini. Berdaulat atas kota, berdaulat atas negara ini, berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia ini. Dan kami percaya tangan Tuhan ada bersama-sama untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, baik secara pribadi maupun secara korporat. Tuhan ada di tengah-tengah orang yang sedang mencari Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami punya dasar. Tuhan Yesus Kristus sudah ada di surga. Dia adalah penguasa surga dan penguasa dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan
kepadamu pada hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu